Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Altadaji. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat website portofolio yang simpel, yang menarik dengan framework CSS Bootstrap. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti video ini, teman-teman bisa mempersiapkan aplikasi text editor yang disukai. Nah, pada tutorial ini saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi text editor lain seperti Vim, Sublime Text, IntelliJ, Notepad++, Dreamweaver, Bracket, dan lain-lain. Dan teman-teman juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang tata cara penulisan bahasa markup HTML tersebut. Nah, pada video ini saya membuat website portofolio dengan menggunakan bahasa markup HTML didukung dengan framework CSS Bootstrap dalam satu file atau satu dokumen saja agar teman-teman mudah memahami. Oke, langsung saja kita buat website portfolionya. Nah, sebelum kita memulai projectnya, ada kalanya saya memberikan atau mengingatkan kembali apa itu CSS. CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visual dan situsnya. Dulu HTML tidak dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk memformat halaman. Yang kita lihat sekarang tampilannya begitu menarik karena sudah dilengkapi dengan bahasa cascading CSS tersebut. Sebelumnya saya sudah memberikan pengertian singkat tentang CSS tersebut. Nah, sebelum kita mengerjakan proyek, ada baiknya juga kita mengetahui framework yang dipakai, yaitu framework Bootstrap. Bootstrap itu apa sih? Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan front-end sebuah website atau tampilan website ya. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS, HTML, JavaScript yang begitu populer di kalangan website saat ini, khususnya kalangan website developer atau pengembang website. Apa itu Bootstrap dan fungsinya? Yang pasti Bootstrap digunakan untuk mengembangkan website agar lebih responsif. Dengan adanya Bootstrap tersebut atau framework tersebut, tentu saja membuat halaman website yang bisa menyesuaikan dengan ukuran monitor device, baik jika diakses lewat ponsel, lewat tablet, ataupun desktop, sehingga tampilannya lebih menarik. Dan untuk memudahkan kita dalam mendesain sebuah website. Oke, teman-teman. Untuk memulai project, kita akan membuat sebuah folder project kita. Kebetulan saya sudah membuatnya terlebih dahulu, yaitu di dokumen. Ya, terserah teman-teman mau letak di pad yang mana gitu, misalnya memakai macOS atau Windows, bisa di D, bisa di C, terserah, sembarang tempat saja karena ini hanya tutorial. Jadi saya sudah membuat folder bernama My Site dan telah menyiapkan di dalam folder My Site tersebut sudah saya siapkan gambar-gambar yang akan ditampilkan di website nantinya gitu ya. Ini masih kosong. Oke, langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Teman-teman juga bisa menggunakan text editor lain yang teman-teman biasa gunakan gitu ya. Dan di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya telah membuka folder saya, membuka projectnya tadi di dokumen di My Site. Oke, akan tampil dan gambarnya sudah saya persiapkan gitu ya. Nah, langsung saja sebelum memulai text editor ini kita buat file dulu namanya index.html gitu ya. Terserah mau buat namanya apa, pokoknya yang standar itu index.html. Kita mau. Nah, ini tampilan standar ya, kita belum menggunakan framework Bootstrap tersebut. Sini saya buat My Site. Di titelnya My Site. Oke, ini body dan kita coba dulu satu. Oke, hello world ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Saya buka folder
dokumen, my site. Oke, kita buka foldernya. Nah, ini tampilannya masih tampilan standar ya teman-teman, ditampilkan di Hello World. Kita belum menggunakan framework Bootstrap. Nah, untuk menggunakan framework Bootstrap, kita harus menggunakan library-library yang telah disiapkan oleh framework tersebut. Nah, di sini saya akan membuka website resminya getbootstrap.com. Ini nih teman-teman pada versi 4,5, dan kita buka dokumentasinya. Untuk menggunakannya pada halaman HTML kita nanti atau file HTML kita bisa mendownloadnya. Ada dua cara sebenarnya teman-teman untuk menggunakan library Bootstrap tersebut, yaitu kita mendownload file-file yang dibutuhkan dan kita masukkan di dalam folder project kita gitu. Tetapi saya di sini menggunakan CDN saja biar lebih ringkas, lebih cepat, dan kita kan prinsipnya mengerjakan layoutnya pada satu file saja. Jadi saya menggunakan Bootstrap CDN gitu ya. Tidak perlu di-download, tapi teman-teman harus pada saat mengeditnya harus terkonek dengan internet, karena dia mengambil library yang ada di internet gitu ya, library Bootstrapnya langsung ya. Untuk menggunakannya kita langsung getting start. Nih, kita bisa mengcopy link ini, link CSS-nya dulu ya, CSS-nya kita paste saja di sini di head. Oke. Kita paste di head itu. Kita paste di head. Lalu atau kurang besar ya tulisannya. Sebentar. Nah, agak besar ya. Lebih kelihatan. Kita paste tadi di sini, saya ulangi kembali. Saya akan paste di sini tadi link yang sudah kita copy, kita save. Lalu yang kedua, kita paste untuk scriptnya atau JavaScript-nya itu. Untuk ini kita copy saja ini, teman-teman. Tapi copy-nya bukan di head. Copy-nya itu di body. Dan biasanya saya letakkan di antara tag body sebelum penutup tag body. Saya letakkan di sini saja ya. Oke. Jadi ini ruang lingkup kita nanti untuk kerja. Kita mengedit halaman layoutnya. Oke, gini saja. Coba saya tampilkan, pasti tampilannya berbeda gitu ya. My site. Nih, karena seperti ini sebelum menggunakan library. Setelah kita refresh, nah tampilannya berubah kan, bentuknya sudah berubah. Oke, berarti setelah sukses menggunakan library Bootstrap-nya. Nah, karena di sini tutorialnya membuat dengan framework Bootstrap, jadi kita memanfaatkan semua komponen-komponen yang ada pada library-nya. Contoh, misalnya saya ingin menampilkan komponennya saya menu, teman-teman bisa baca di sini. Nah, ini ada navbar. Navbarnya bentuknya bermacam-macam, ada tambah logo. Tapi saya ambil yang ini aja biar komplit ini. Oke. Jadi ini navbarnya itu menu di atas ini seperti ini. Nih tampilan ini kita buat menu seperti ini nanti. Menu pada ketampilan website kita. Jadi kita tidak perlu manual untuk mengeditnya. Ini sudah disediakan langsung. Jadi prinsip framework itu untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam pembuatan tampilan pada website. Oke. Kita copy saja ini ya. Kita ambil yang ini. Kita pindahkan ke sini, ini kita hapus. Ya, kita cuma copy paste saja teman-teman. Oke, kita save, coba kita lihat tampilannya. Nah, sudah tampil kan sama seperti ini. Tapi ini kan kayak sepertinya kurang rapi ya, standar sekali. Jadi saya berikan kontainer
berikan kontainer ini. Saya taruh di sini karena nanti semua kontennya atau semua tampilannya saya bungkus dengan kontainer. Jadi posisinya berada di tengah nih ya, kita lihat ya. Nah, di tengah sendiri deh ya, di tengah kontennya tadi gitu ya. Nah, ini kan tampilannya di sebelah kanan, sebelah kiri layar ini, kiri atau sebelah kanan layar lah ini ya. Kalau kita ngadapnya terbalik, maka kita perlu melakukan perlu melakukan modifikasi sedikit. Itu di navbar ul-nya kita tambahkan ml auto, jadi margin left-nya auto. Coba kita lihat. Oke, di sebelah kanan dia berpindah. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan di sini headernya, di bagian header. Karena kita menggunakan Bootstrap sudah menyediakan headernya untuk headernya. Jadi kita bisa menggunakan langsung aja di library-nya. Buka lagi website Get Bootstrap-nya. Nah, ini ada untuk header sih sebenarnya, ini untuk Jumbotron gitu ya. Jumbotron tampilannya seperti ini. Nanti kita di bawahnya langsung saja kita copy. Ini saya ambil yang fluid Jumbotron biar dia penuh pada kontainernya. Oke, saya copy di bawah navigasi. Oke, saya save. Ya, kita lihat tampilannya. Oke, langsung tampil teman-teman. Jadi lebih cepat ya, copy paste dari library Bootstrap-nya. Nah, ini agak begitu dekat ini teman-teman. Begitu dekat. Jadi kita modifikasi sedikit CSS-nya. Kita tambahkan di sini style, margin top kita buat sekitar 30 px saja, coba ya, biar agak pisah dia. Oke, di sini atau di sini aja kita buat. Kita hapus. Di sini kita style tadi, margin text. Iya. Oke, ini kan agak berjarak ya. Agak berjarak nih, teman-teman bisa lihat agak berjarak sedikit. Nah, kita rubah ya secara cepat saja. Sini saya bilang, wah, selamat datang. Nah, ini biarkan saja biar lebih manis ya. Nanti kita modifikasi. Ini Jumbotronnya kita kasih background, kita kasih gambar atau back layarnya dari Jumbotron, dan kita bagi 2 row gitu ya. Di sini ada tombol, nanti di sini ada gambar. Oke, langsung saja kita buat kolomnya. Masih dalam Jumbotron. Ya, di sini kita buat namanya row. Di sini kita buat kolom maksudnya. Di sini nanti ada button tes. Oke, lagi kolom gambar gitu ya. Coba. Nah, tes gambar. Oke, kita copy saja ini di dalam kelas row-nya, lalu di bawahnya kita buat kolom yang baru. Oke, kita tes seperti ini, gambar di sini nanti sama di sini buttonnya seperti biasa. Nah, kita menggunakan buttonnya Bootstrap ya. Buttonnya Bootstrap itu ada di button. Kita ambil salah satu saja, misalnya ini nih tag ini. Saya mau ambil warna biru.
langsung aja copy paste di sini. Kita lihat kembali. Nah, dari berubah kan teman-teman, warna biru gitu. Oke, ini gambarnya nih, kita tambahin gambar aja ya langsung ya. Oke, kita enter image. Tuh di foldernya ada image, ada saya pakai background kedua saja. Kita lihat. Iya, belum tampil saya pad-nya nih. Nah, sudah tampil, terlalu besar gambarnya. Kita ambil gambar yang kayaknya smartphone ya. Ini ya, gambar ini kita ambil smartphone. Oke. Nah, sudah tampil teman-teman. Selanjutnya kita buat, ini kita mau bikin background ya teman-teman. Ini background, langsung saja buka, kita edit ini secara manual stylenya. Ini saya enter saja biar kelihatan. Saya enter, spasi. Oke, margin bottom, margin bawahnya ya. Margin bawahnya kita buat 120 untuk kontainer selanjutnya. Oke, yang kedua kita buat background image. Itu kita mengambil gambar dari folder image. Itu image, kita ambil DG2 tadi ya gambarnya, JPG. Oke, ini saja. Nah, sudah tampil. Selanjutnya kita lihat lagi, itu background size, itu kita buat 100% biar dia full ukurannya. Dan lalu background position kita buat cover itu dia menjadi background repeat biar tidak berulang, jadi background no repeat ya. Kita lihat, nah berubah, tapi ini ada sisa ini ya, kurang bagus kelihatannya. Kalau begitu kita modifikasi lagi ini jadi height nya 380 deh. Oke, sudah. Nah, ini gambarnya kebesaran. Tambah di sini gambarnya. Di sini hey kita bikin rata-ratanya 300 deh, 300 px gitu ya. Nah, kecil ini posisinya di sini kita berdiri agak ke tengah sedikit biar bergeser gambarnya. Margin left auto. Oke, margin left auto. Di style align text ya, align text. Kita buat center. Oke, tidak berubah. Wah, saya kebalik nih, teks align keluar ya, sebentar. Teks align center, belum juga teman-teman. Oh, saya banyak tipe ini. Center. Nah, ya kan seperti ini. Dan di bawah ini kita buat deskripsi nanti ya, deskripsinya kita buat deskripsi langsung. Jadi kita buat di bawah ini ada deskripsi, menu deskripsi. Kita
kita buat kolom-kolomnya dulu, kita buat grid-gridnya dulu. Setelah div, oke. Setelah divnya si ini kita rapikan dulu biar kelihatan. Setelah si divnya Jumbotron kita rapikan. Setelah divnya Jumbotron, di bawahnya kita bikin lagi namanya, kita buat per section aja ya, seperti nanti. Jadi ketika menunya ditekan dia lalu ke arah ke section-sectionnya. Jadi saya buat section 1 itu saya buat kontainer aja, kontainer. Oke, langsung kontainer. Langsung saya buat row ya, terus row, baru saya buat kolom, saya copy duplikat 3 biji aja, langsung saya bikin deskripsi 1, 2, deskripsi 2, dan 3 deskripsi 3. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ada 1, 2, 3 biar lebih rapi. Di sini kita bisa, misalkan website itu ada header ya, di bawahnya ada keterangan seperti tampilan features atau apa gitu ya, service gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat section baru untuk slider, kayaknya lebih cantik ya. Section itu kita buat section, kita buat slider di sini, slider di Bootstrap. Kita lihat nih di carousel itu, slider itu gambar yang bergerak-gerak seperti ini. Iya, banyak tipe, banyak modelnya. Ini ada navbarnya. Ini aja sepertinya, kita ambil ya, copy, masukkan, tetap kita buat kontainer. Di antara ini kita paste. Oke, kita paste saja. Nah, kita simpan saja. Oke, kita lihat hasilnya. Ini belum ada nih ya. Wah, ketinggian. Style, margin top, oke. Ini agak berjarak ya, 60 biar lebih manis. Oke, source-nya ini di sini kita letakkan source-nya, gambar-gambarnya seperti image, ada background 1, asal aja saya buat ya, image. Habis itu ini ya, kita ambil yang besar, image. Oke, nah tampil. Nah, seperti kita lihat tampilannya sudah agak sedikit menarik ya teman-teman ya. Ini hanya sampel saja, nanti teman-teman bisa ngembangin sendiri kalau sudah mengerti memakai framework Bootstrap ini gitu. Jadi saya kasih contoh saja sampelnya. Oke, kita lanjut ke bawah, kita tambahkan section lain, section baru, yaitu section, misalnya section apa ya, kontak. Kita buat kontainer, kita
kita buat menu kontak gitu ya. Kita buat di sini H1, kayaknya kebesaran itu H2. Kita buat kontak gitu ya. Kontak gitu. Oke. Kontak di bawahnya kita buat form untuk mengirimkan pesan email namanya untuk menghubungi kita, itu namanya website portofolio itu harus ada kontak yang harus dihubungi. Langsung saja kita buka. Ini kalau saya mau letakkan form nanti di situ atau input ya. Saya lihat loh. Input username mau seperti ini, seperti ini juga bisa. Atau lebih kerennya ini form ya, seperti ini ya. Saya buat form saja di situ. Kita lihat yang bagus. Cocok yang mana ya? Terlalu banyak ini. Kayaknya sepertinya yang ini nih yang cocok. Ini scriptnya di bawah. Kita copy. Langsung saja kita paste. Jadi kita lihat hasilnya. Alright. Nah, sudah ada kontak. Ini kita hilangkan password. Ini kita email, kita ganti nama aja. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Ini kita copy saja. Lalu kita ubah namanya menjadi ini nama, gitu ya. Tipe teks. Di sini email, gitu. Nanti alamat. Itu alamat tidak perlu dua sepertinya. Satu saja. Oke, kita lihat nama, email gitu ya. Ini alamat. Pilihan state ini kita hapus saja nih. Oke, nama, alamat, city. Ini kita cepat saja teman-teman ya. Cuma hanya untuk memahami saja penggunaan komponen-komponennya. Nah, ini kita biar agak lebih keren sih. Ini agak begitu rapat ya. Container kita buat style, margin topnya kita buat 60. Lihat, alright, agak ke tengah. Buat kelas di dalamnya, kelasnya nama page section, handling biasanya ya, headline, baru itu teks center, teksnya di tengah. Kita buat teksnya besar, besar semua, uppercase. Lalu teksnya bentuk secondary, di 0. Oke, kita lihat. Oke, agak rapat sedikit ya. Sepertinya kurang ke bawah ya. Kita buat 100. Coba kita edit sini 120 ya. Ya, ini agak ke bawah. Jadi setelah itu kita bisa juga meletakkan tabel di bawahnya. Kita buat section baru, kita add container, kita bikin tabel. Kita karena menggunakan Bootstrap, kita memanfaatkannya
komponen library-nya. Jadi kita lihat di sini yang namanya table. Di mana ya table ya? Kita search aja table. Oke, ini table nih biar lebih keren. Kita lihat tabelnya yang sederhana saja ini ya. Saya suka yang ini. Oke, kita bikin, kita paste saja langsung tabel apa ini nggak tahu ya, terserah. Ini nanya contoh, kita refresh. Oke, di bawahnya ada tabel langsung terbuat. Ini dia nih. Kita rubah stylenya biar tidak terlalu rapat. Style margin top, terus kebiasaan margin top 120 deh biar sama sama yang atas. Lihat, oke, agak berjarak. Begitu berjarak teman-teman, begitu jarak mereka. Dan yang terakhir biasanya dia ada cukupnya kayak elemen di dalam ya. Sudah cukup sepertinya. Dan di dalam kita buat paling bawah biasanya tuh ada footer ya. Footer ini berada di bawah nih. Siapa yang buat website ini gitu, dibuat siapa, nama perusahaannya gitu. Jadi di footer itu kita tidak perlu dalam kontainer. Jadi kita buat dengan namanya, kita lihat sini ada footer tidak? Footer. Oh ada teman-teman, footer. Tapi dia dibungkus dengan card. Berarti kita ambil yang card aja ya. Nah ini card ini, seperti ini kita buat nanti. Card dibungkus card, kita copy saja. Dan oke, kita rubah. This is di save ya. Iya udah di save. Alright. Iya ini dia cardnya. Seperti biasa margin topnya kita buat 100. Oh maksudnya 80 max. Alright, agak berjarak. Terus kita modifikasi cardnya, kita bikin ini kelas. Biasanya cardnya itu ada kelas footer. Bikin card footer. Di sini kita bikin namanya pakai tulisannya kecil gitu ya, small. Setelah itu copyright, biasanya gitu ya. Copyright itu ada add, itu nama kita, bisa saya buat nama Tadachi 2020 gitu. Kita lihat. Alright, saya mau buat ke tengah. Tampilannya di kelas di sini. Di copyrightnya, jadi di sini saya buat, atau saya buat satu lagi ya di sini ya, bagus nih. Di itu saya buat kelas baru ya, kelas kita bikin nama kelas terserah, copyright. Di sini ada itu di dalam cardnya. Saya copyright, kita bikin teks di dalam center, kita bikin teksnya warna black ya. Ini kita angkat. Sebentar, saya buka dulu bungkusnya. Alright, saya angkat ke atas. Lihat, selesai. Kita lihat hasilnya. Oh di tengah. Tapi gimana kalau kita buat warnanya biru? Ada teks white, bigger primary itu primary warna biru ya, warna biru. Kalau Bootstrap tuh ada aturannya teman-teman. Itu di misalnya contoh di button ya,
Di button itu ada primary warnanya biru, secondary warnanya seperti ini, success itu warnanya hijau, danger dan sebagainya. Bisa di custom juga sih sebenarnya. Kita mau cepat saja, kita lihat hasilnya. Alright, sudah tampil. Udah, ini udah jadi nih layoutnya nih. Tinggal kita rapi-rapiin. Oh iya, untuk rapikannya teman-teman bisa ngerapikannya sendiri, bukan membaca-baca library dan verifikasi memakai CSS gitu ya. Makanya tutorial ini kita harus mengetahui pengetahuan dasar tentang CSS dan bahasa Arab HTML gitu teman-teman. Oke, saya bikin fungsinya saja ini biar nanti ketik. Oh, ini belum diisi nih ya. Ini kita isi nih. Ini cantiknya kita isi apa ya? Kita buat modal kayaknya ya. Modal itu sebentar, modal ya, modal itu seperti ini dia tampilan di tengah. Saya ketik modal, keluar seperti ini. Kita lihat modal seperti ini gitu ya, cantik ya modal. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya gampang saja, itu kita kopikan saja ini modalnya. Kita cari yang besar deh. Kita mau cari modal yang besar. Mana di? Ada ya. Ini large modal. Extra large modal. Oke, kita ambil yang atas aja deh. Nanti kita rubah di langsung apa ini? Oke. Modal. Banyak modal. Ya. Ini aja. Backdrop atau yang standar aja ya, kita ambil ya. Oke, ini aja kita ambil, kita copy, kita letakkan di bawah. Mana ya, terserah sih kalau modal itu letak di mana. Kita letak tadi di mana ya? Tombol primary itu button. Di sini saja. Biar dia dibungkus di dalam Jambatron, biar tidak lari-lari. Kita tahu di mana, kita bikin namanya modal, kita tandai ya, modal. Oke, modal. Dan akhir modal sini. Oke. Kita paste di sini. Thread langsung keluar. Tapi kita kan sudah punya button nih. Buttonnya kita hapus. Kita hapus, kalau kita copy saja nih biar cepet. Ini kelasnya kita pakai kelas ini aja nih ya, kita copy, kita masukkan ke model kita dari kelas ini. Alright, kita copy nama modal gitu, modal usaha kali ya. Oke, kita paste. Ada kesalahan teknis. Saya salah mengcopinya. Ini ada yang nggak ditutup ini sepertinya. Sebentar, button primary target example. Ini tidak saya tutup. Dan lihat string, kita lihat iya nggak jadi modelnya. Nah, modelnya bisa kita isi apa aja sih sebenarnya. Kita isi font, kita isi gambar, kita isinya di mana? Isinya di sini. Ini ada modal body dan ini modal title. Title itu yang ini, modelnya ini, isinya ini gitu. Modalnya ini adalah modal atau apa ya? Kita buat data diri gitu ya. Susah dah. Tabel produk gitu ya. Bukannya modalku aja ya, modalku gitu. Jadi isinya ini terserah sih, kalau kita mau bikin tulisan biasa misalnya H1, kita buat H1 misalnya, halo, ini modal pertama saya. Kita close, kita refresh, kita lihat, halo, ini modal pertama saya. Nah, modal ini bisa juga kita isi dengan
kayaknya tabel aja ya, tabelnya ini aja, tabel ini aja, copy dulu cepat ya. Di antara modal ini kita buat tabel namanya ini. Nah, di dalam modal codingannya sudah panjang dan membuat bingung ya, kita buat tabel lah ya, seperti itulah ya modalku. Modal button class modal, kita buat modelnya button class. Tadi yang untuk besar apa ya modalnya ya, saya lupa, coba lihat di komponen modal. Modal, kita lihat tadi modal besar apa sih, kita lihat modal nih, dialog modal XL, modal XL atau Lux XL aja, modal XL ditanam di modal dialog. Nah, ini modal dialog, kita buat kelas modal Excel ukuran besar. Kita lihat, kita coba trend. Nah, akan jadi modalnya besar. Kita tabel, kita close, tabel, kita bisa kita berubah juga sih. Nah, ini sudah tampil ya, gitu. Begitulah teman-teman kalau kita buat websitenya. Nah, biasanya kalau udah profesional dia atau pro ya, ini CSS-nya dipisahkan gitu, buat file baru di sini namanya style CSS, lalu dipanggil nanti di sini gitu. Kita panggil nanti dia di sini gitu ya. Nah, biasanya tuh ada tuh teman-teman mau bertanya tuh, Bang, gimana cara buat apa itu, buat background pada layout kita gitu ya, background pada layout katanya. Biasanya kalau kita itu di style itu, kita buat di style, kita kasih contoh saja, misalnya style kita buat, kita bikin, kita ambil tagnya body, kita buka, tutup. Ini di CSS ini yang ngerti CSS udah ngerti nih. Margin kita buat marginnya auto. Baru background saja kita buat, kita kasih warna putih ya, putih, kita spasi, kita kasih URL. Nah, kita letak gambar lah di dalam, kita ke URL kita buat di sini image, di mana foldernya saya lupa, image gambar yang mana ya kira-kira ya. Saya coba lihat, yang mana nih cocok nih kira-kira. Wah, ini saja nih, BG3 JPEG gitu ya, image BG3 JPEG, BG3 JPEG, kita buat dia no repeat, bisa kita buat paling top. Oke, kita lihat. Nah, jadi kan, nah tapi ini tergantung selera teman-teman sih, mau buat gimana, mau buat tampilan parallax atau segala macam. Tapi saya kurang suka, tergantung sih yang mau yang gimana tampilannya. Nah, atau buat ini lebih lebar gitu, ini kita buat tampilannya agak begitu lebar gitu, agak, berarti kita harus memisahkan kontainer. Coba deh kita hapus nih kontainernya yang tadi kita buat di awal, kontainer
nih paling mau tutup nih, bukan ya, ini ya. Oke, hapus. Nah gitu, seperti itu tampilannya. Tapi navnya juga seperti ini. Navnya berarti navnya kita bikin itu ya, kita batasi dengan kontainer. Oke, kita div, kita angkat dia di atas ini, terlihat. Nah kan sudah jadi teman-teman, sesuai selera deh mau buat gimana gitu. Kita baca-baca aja dokumentasinya gimana cara buatnya. Nah ini warnanya hitam, kita rubah deh warnanya hitam. Selamat datang. Lagi di sini color, kita bikin warnanya yang cantik itu. Coba saya pakai tomatoes, right, kita lihat, kita refresh. Nah berubah warnanya, dan ini kelihatannya tidak terbaca. Tergantung teman-teman ya, tergantung background ya untuk merubah ini dan sesuai selera sendiri. Dan saya di sini mau menambahkan namanya, ada tuh di Bootstrap itu namanya badges. Kayaknya lebih manis pakai badges deh. Nah ini badges, bentuknya pil segala macam, kita copy saja. Katanya di mana? Di sini, di antara ini, paste, dan isinya ini kita ganti dengan tulisan yang panjang ini. Kita cut aja deh. Alright, save. Kita lihat tampilannya, treng, jadi teman-teman. Oke, nah satu lagi nih, gimana nih kita manggil nih semua? Kalau diklik menunya, tampilnya satu baris ini. Namanya portofolio kan satu tampilan saja itu ya, tampilan saja. Jadi gimana kita buat ini? Ini kita mau buat apa nih? Pertama kontak, dan satulah slider sepertinya. Slidernya kemana ya? Oh ini slider, ini kontak slider, kita panggil ya kontak. Jadi yang perlu dilakukan adalah memberikan ID pada section yang kita berubah dulu ini. Ini tidak hapus, ini kita hapus. Oh ini kita bikin namanya kontak. Habis itu di sini kita kan kita galeri deh, galeri ya, tulisan berjalan. Kita di sini bikin namanya slider. Nanti ketika dipanggil slider, jadi kita bikin namanya galeri ya. Oke, galeri. Yang perlu kita kita tandai itu di sini. Nah. Oke, di sininya kita buat section itu kelas. Kita buat kelas, kita bikin namanya ini section. Tadi gunanya itu teman-teman. Jadi ketika diklik menunya, dia langsung lari ke page sectionnya gitu. Jadi page kita tandai, kita kasih kelas page section, lalu kita kasih ID, kita bikin kontak. Ya ini kontak ya. Oh tidak, salah saya, slider. Oke, saya save. Kita cari yang kontak lagi, section yang kontak. Ini kontak. Oke, di sini tetap sama. Kita pakai kelas, kita bikin kelasnya page section. Lalu kita kasih ID-nya, namanya kontak. Alright, selesai. Kita refresh, kita uji coba deh. Kita buka Premiere dulu, tampil seperti ini. Kita buka home, keluar ini, kita pakai kontak, dia langsung ke kontak teman-teman.
kita panggil galeri. Wih, ini salah tulisannya, ini kontak mana tadi, dia tidak jalan. Kita copy aja biar tidak tipu. Galeri, di section galeri ini slider kita buat namanya salah, galeri harusnya refresh. Kita ketik galeri, langsung ke galeri, dia posisinya di top. Ketika kita ketik kontak, kontak ya, kontaknya salah. Oke, refresh kan, tidak jalan ini. Astaga, saya salah, ini saya slider bukan kontak ya, kontak gitu ya, kontak dia, kontak, kita cari kontak. Saya suka lupa di situ, kontak tuh kita simpan. File, kita ketik kontak, keluar kontak, kita klik galeri, keluarnya galeri nih ya kan, tidak bisa digeser-geser, keren kan. Oke teman-teman, ini hanya sekedar sampel saja, jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri dengan membaca dokumentasi pada Get Bootstrap tersebut. Nanti untuk kelanjutannya teman-teman bisa request atau kita buat penuh portofolionya, atau teman-teman lebih memilih untuk belajar sendiri. Oke, sekian dulu tutorial dari penggunaan framework Bootstrap versi 4,5 ini yang terbaru ya, dalam membuat atau mempercepat kita dalam membuat layout pada tampilan website, terutama tampilan website portofolio ya, itu paling cepat dibuat. Dan teman-teman kalau sudah terbiasa, kalau sudah mahir, itu bisa membuatnya tampilan seperti ini gitu. Saya sudah tampilkan siapkan yang rapi. Nah, seperti ini kan lebih menarik gitu ya, dengan kreasi teman-teman sendiri gitu, kita edit. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.